Bagian 25. Nasihat berharga. Jangan melamun terus, gak baik buat kesehatan, ucap ibu sembari meletakkan nampan berisi 1 gelas teh panas ke atas nakas. Ibu, aku yang tengah berdiri di depan jendela sontak menoleh mendengar ucapan beliau. Mau berapa lama kamu menyiksa diri? Ingat, meski kamu tidak mendapatkan hak asuh anak-anakmu, tapi kamu tetap harus berjuang untuk mereka. Karena suatu saat nanti, ketika mereka sudah dewasa, mereka akan mencarimu. Kamu sudah punya bekal, punya sesuatu untuk mereka. Terang ibu lemah lembut. Aku terdiam mendengar dan mencerna dari setiap kata yang keluar dari mulut ibu. Ucapan ibu benar. Aku tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini. Akan kubuktikan kalau aku bisa tanpa Mas Restu. Karena ada Tuhan yang akan membantuku, pemilik kerajaan langit dan bumi. Bukankah siapa yang bersungguh-sungguh ia pasti akan dapat? Bodohnya aku, menyiksa diri seperti ini, terpuruk dalam kesedihan yang kuciptakan sendiri. Padahal aku punya Tuhan Maha Segala Maha. Orang bilang jika tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada sejadah untuk bersujud. Berbisik di bumi dan terdengar sampai ke langit. Allah, ampuni aku, ampuni kebodohanku. Hampir 2 minggu sejak kejadian itu, aku kehilangan semangat hidup, padahal masih ada yang harus kuperjuangkan. Ibu pernah dengar kalau mereka yang tertimpa musibah itu bisa kuat, bukan karena mereka benar-benar kuat, tapi karena mereka bertakwa. Sebagai muslim, harusnya kamu juga begitu. Lanjut ibu yang semakin membuatku merenung dan merasa tertampar. Maafkan Nilam ya bu, ucapku lirih. Ibu pun tersenyum sembari mengelus rambutku. Kenapa minta maaf sama ibu? Tanya ibu dengan lembut dan tersenyum. Nilam merasa bersalah, jawabku. Minta ampun kepada Tuhan, perbaiki diri. Serahkan semuanya kepada pemilik semesta. Allah berfirman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Aku benar-benar beruntung lahir dari seorang perempuan seperti ibu. Perempuan biasa yang memiliki nilai luar biasa, begitupun bapak. Seorang lelaki penyabar. Meski tak sengaja, waktu di pengadilan sebelum persidangan, aku mendengar beliau bicara dengan Mas Restu. Bapak memang kecewa, tapi Bapak juga tidak bisa menyalahkanmu sepenuhnya. Karena kalian yang lebih tahu permasalahan dalam rumah tangga kalian, ucap Bapak waktu itu. Lalu menepuk bahu Mas Restu dan meninggalkannya pergi. Entah apa yang mereka bicarakan sebelumnya, hanya itu yang kudengar. Terima kasih bu, sudah memberi nasihat yang begitu berharga buat Nilam, ucapku haru. Lalu menyandarkan tubuhku pada tubuh ibu. Dengan melakukan itu, aku merasa sedikit lebih tenang dan lega. Ibu benar, aku harus bangkit dan tidak boleh terpuruk oleh kesedihan. Mesti hati tak tahu harus melakukan apa. Namun, dengan keyakinan untuk bangkit, aku mulai mengumpulkan berkas-berkas penting persyaratan untuk mencari pekerjaan. Entah pekerjaan apa yang cocok dengan usiaku saat ini, dan hanya punya keahlian di bidang kuliner. Aku senang lihat Mbak Nilam semangat lagi, ucap Dinda sembari melangkah mendekat ke arahku yang tengah sibuk mempersiapkan berkas untuk lamaran kerja. Aku tersenyum. Iya, doain Mbak ya, semoga segera dapat kerjaan, jawabku sembari minta didoakan. Iya, memangnya Mbak Nila mau ngelamar kerja apa? Tanya Dinda antusias. Belum tahu pasti Din, Mbak coba masukin aja lamarannya, semoga saja ada yang cocok dan sesuai dengan Mbak. Ya, mudah-mudahan ya Mbak, aku yakin Mbak pasti bisa, ucap Dinda sembar memberi semangat, yang seketika membuat lengkungan senyum di bibirku. Permisi, saya lihat di depan sedang membutuhkan karyawan, apa benar? Tanyaku semangat setelah memasuki salah satu salon kecantikan tersebut.
Benar Bu, tapi sayang ibu terlambat. Barusan udah ada yang lamar dan kami belum sempat melepas pengumumannya, jawab salah satu karyawan salon tersebut. Harapanku seketika sirna. Oh begitu, terima kasih Bu kalau begitu, ucapku. Lalu sedikit membungkukkan badan dan kembali keluar. Entah kemana lagi. Beberapa surat lamaran sudah kumasukkan ke beberapa perusahaan baik yang online maupun offline. Sampai sekarang belum ada satupun panggilan. Hari ini sudah beberapa tempat yang kudatangi. Namun lagi-lagi belum ada yang berjodoh. Tenggorokan pun terasa begitu kering. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari minum terlebih dulu. Kakiku juga sudah terasa pegal karena terlalu lama berjalan. Aku memutuskan untuk singgah di sebuah kedai yang menjual es kelapa muda. Pak, es kelapa mudanya 1, ucapku, lalu memilih tempat duduk. Siap, Neng. Sembari menunggu, aku melirik jam yang melingkar di pergelangan tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:15. Aku belum sholat zuhur. Ini Neng es kelapanya. Terima kasih Pak, ucapku. Lalu segera menyeruput esnya yang seketika membuat tenggorokanku terasa begitu lega. Lagi nyari kerjaan Neng? Tanya bapak penjual es melihat map yang ketaruh di atas meja. Aku yang tengah melamun seketika tergagap. Iya Pak, jawabku tersenyum canggung. Cari kerjaan zaman sekarang gak mudah, ucapnya sembari mengelap wajahnya dengan handuk kecil yang melingkar di lehernya. Dulu, waktu baru lulus kuliah, saya pernah bekerja di perusahaan BUMN, tapi saya rising selanjutnya. Loh, kenapa Pak? Tanyaku penasaran saat mendengar ceritanya. Rasanya tidak percaya kalau dia seorang sarjana rela resign dan buka usaha dengan menjual es kelapa muda. Entah apa alasannya. Gak apa-apa, saya lebih sukanya buka usaha aja. Kalau usaha sendiri lebih banyak waktu buat keluarga, ujarnya lalu tersenyum. Mendengarnya bercerita usaha aku jadi teringat usaha rumah makan yang sempat kujalani. Rasanya sesak kalau mengingat itu. Usaha yang sudah susah payah ku kelola akhirnya dimiliki orang lain. Aku yang bersusah payah, orang lain yang menikmati hasilnya. Rasanya begitu tidak adil untukku. Tapi aku percaya rencana Tuhan jauh lebih baik untuk hambanya. Masa lalu biar saja berlalu dan jadikan pelajaran. Lupakan. Jika aku terus mengingatnya, sama saja kembali membuka luka yang perlahan ingin kusembuhkan. Neng gak apa-apa? Tanyanya yang lagi-lagi kembali membuyarkan lamunan panjangku. Iya, gak apa-apa Pak, jawabku. Oh, syukurlah kalau begitu. Saya boleh titip kedainya sebentar, Neng? Mau sholat? Sebentar lagi istri saya datang ngantar makan siang, ucapnya. Oh iya, boleh Pak, silahkan, jawabku. Terima kasih, Neng, saya ke masjid dulu. Aku pun mengangguk setuju. Entah kenapa bapak itu percaya begitu saja menitipkan kedainya padaku. Padahal kami baru bertemu untuk pertama kalinya. Tidak lama setelah penjual es kelapanya pergi, sebuah mobil mewah berhenti di depan kedai. Aku pun bangkit dan berjalan ke arah tempat pembuatan es kelapanya. Sepertinya mereka ingin membeli es kelapanya. Duh, gimana aku melayaninya dan gimana cara ngupas kelapanya? Tidak lama kemudian turun seorang laki-laki dengan masker yang menutupi sebagian wajahnya. Lalu langkahnya memutar membukakan pintu mobil satunya dan turunlah seorang perempuan. Mereka berjalan ke arah kedai begitu sudah dekat. Mbak, es kelapa mudanya 2 dibungkus ya, ucap lelaki itu. Kok rasanya aku tidak asing mendengar suaranya? Karena penasaran, aku pun melihat ke arah sumber suara begitu melihat. Kamu? Ucap kami hampir berbarengan dengan ekspresi sama-sama terkejut.